kasih banyak Bapa yang baik. Kami berikan hati kami untuk Engkau kembali isi bejana kami. Kami tahu kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan ketika kami datang kepadamu, ada berkat Tuhan bagi kami. Kami nikmati setiap janji Tuhan di dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan bacakan firman Allah pagi ini di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 dan 25-26. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa janji Tuhan bagi kita sekalian, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita melakukan bagian kita, maka janji Tuhan bagi kita yang pertama adalah Dia memberkati dan melindungi. Amin. Memberkati dan melindungi ini menunjuk kepada pemeliharaan Allah secara sempurna atas orang yang datang kepadanya. Jadi bukan sekedar sebuah janji, bukan sekedar sebuah berkat, bukan sekedar sebuah janji bahwa Dia akan pelihara kita. Bukan. Tetapi ini menunjuk kepada pemeliharaan Allah secara sempurna. Yang kedua, dikatakan di sana bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ini menunjuk kepada perkenanan Allah. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita tadinya tidak layak. Kita tadinya tidak dikenal Tuhan. Tapi waktu kita datang, kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang yang menyakiti hati kita, dan mungkin kita berusaha untuk beberapa kali seharusnya bisa berjumpa, bertemu dengan dia, tetapi kita berusaha supaya kita tidak melihat wajahnya. Tapi satu hari ketika dia datang kepada kita dan dia berkata bahwa dia menyesal karena dia melakukan kesalahan terhadap kita, maka pada umumnya, apalagi kita sebagai anak Tuhan, hati kita akan luluh. Kita menerima kedatangan dia, kita menerima permohonan maafnya, dan kita melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang pernah kita rencanakan. Kita yang adalah musuh Allah, ketika kita jatuh dalam dosa, kita jauh dari Tuhan, untuk mau berjumpa dengan Tuhan kita takut. Tapi waktu kita datang kepada Dia, waktu kita melakukan bagian kita, maka janji Tuhan yang kedua, berkat Tuhan yang kedua adalah Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Sekali lagi, ini menunjuk kepada perkenanan Tuhan. Yang tadinya kita tidak dikenal, yang tadinya kita dianggap berdosa, yang tadinya kita dianggap pemberontak, tapi waktu kita datang kepada Tuhan, berkat yang kedua adalah kita ada di dalam perkenanannya. Yang berikut, ayat yang ke-26, dikatakan di sana, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jadi berkat Tuhan yang ketiga di dalam konteks bilangan 6 ini adalah memberikan kepada kita wajahnya. Dia memberikan damai sejahteranya. Ini menunjuk kepada manifestasi kuasa pemeliharaan Allah kepada kita manusia yang sedang ada di dalam kesukaran, yang sedang ada di dalam perjuangan hidup, yang sedang ada di dalam ketakutan, yang sedang ada di dalam kekhawatiran, bahkan bahaya yang mengancam kita. Mazmur 33 ayat yang ke-18, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Firman Allah bilang begini, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dan sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Saudara perhatikan baik-baik. Kuda ini berbicara tentang kekuatan. Tetapi sekuat-kuatnya kita manusia, sekuat-kuatnya kita membangun, kita membina, mempertahankan kekuatan kita, firman Allah berkata, sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Siapa di antara kita yang pernah merasa kuat? Adakah orang-orang kuat yang bersandar kepada kekuatan materinya, yang bersandar kepada kekayaannya, kemewahannya, kemegahan dunianya, yang hari ini masih bisa berkata saya bisa? Ada orang dengan disiplin ilmunya begitu luar biasa, sampai kemudian tiba pada sebuah hari dia berkata, tanpa Tuhan pun aku bisa menyembuhkan orang, aku bisa menolong sesamaku. Tapi pada akhirnya berkata bahwa kita nggak ada apa-apanya. Makanya Mazmur 37 ayat 17 bilang, sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Amin. Jadi kalau bahaya itu datang, orang pintar sekalipun, orang hebat sekalipun, orang yang diagung-agungkan, diandalkan di bumi ini sekalipun, tidak bisa meluputkan dari bahaya itu. Ayat yang ke-18 Mazmur 33. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Bisa berkata amin. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi berkat yang ketiga kita lihat di sini, ini menunjuk kepada manifestasi kuasa pemeliharaan Allah terhadap manusia yang sedang ada dalam kesukaran. Pemeliharaan Allah yang sempurna, pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa terjadi bagi orang yang datang kepada Tuhan. Sahabat, penjaga menara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita meluangkan sedikit waktu kita untuk duduk di kaki Tuhan, percayalah kita sedang menyelamatkan sekian banyak waktu yang ada di depan kita. Banyak kali peluang tersedia, tapi kita tidak punya daya untuk menangkap peluang itu. Dan peluang itu hilang begitu saja. Tapi pernahkah kita bayangkan kita baru selesai ada di dalam hadirat Allah, tiba-tiba tanpa sebuah perencanaan berkat itu nampak jelas kepada kita tanpa memerlukan waktu yang berjam-jam. Itu nyata. Lalu kita kemudian berpikir, kemarin saya sudah berusaha begitu kuat, seluruh tenaga saya, seluruh potensi diri saya keluarkan untuk mencapai hal ini, tapi kenapa tidak tercapai? Hari ini baru aku doa sebentar saja, tapi aku menikmati Tuhan. Tuhan selesaikan semua secara terperinci, bahkan tuntas dikerjakan oleh Tuhan. Makanya ayat yang ke-19 Mazmur 33 bilang apa? Mulai ayat 18.
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kelaparan di sini bukan hanya menunjuk kepada kelaparan karena kita tidak punya makanan secara jasmani, tapi kelaparan di sini menunjuk kepada begitu banyak kesulitan yang sedang kita hadapi. Begitu banyak ketegangan yang sedang kita hadapi. Dan kita seperti orang yang kelaparan, lapar. Saudara pernah lihat orang yang kelaparan? Waktu dikasih makanan, kadang-kadang sudah lupa doa. Langsung dilahap. Begitulah orang kelaparan. Tapi Tuhan hadir untuk menjawab kelaparan kita. Pada masa sukar kita, pada masa ketakutan kita, pada masa kita tidak punya daya dan kita merasa kita tidak mampu, Dia hadir. Kenapa Dia hadir bagi kita? Karena perjanjiannya luar biasa, ya. Dia punya kuasa yang begitu besar, dan kuasa itu dinyatakan untuk memelihara manusia yang ada dalam kesukaran. Luar biasa Tuhan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita mendapatkan 3 berkat menurut konteks pembacaan kita pada pagi ini? Bilangan 6 ayat 26 sampai ayat 24 sampai 26 tadi. Cara supaya kita bisa mendapatkannya adalah seperti yang kita sudah lakukan pada hari ini. Amin. Setiap pagi kita datang, kita atur persembahan kita. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan untuk menata pandangan kita, supaya bukan kepada yang lain kita pandang. Amin. Kita datang berdoa pagi bersama-sama. Ini sekaligus melatih hati kita ini. Karena hati kita manusia ini gampang berubah. Kadang-kadang Tuhan, tapi kadang-kadang kebalikannya. Kadang-kadang kita begitu oke sama Tuhan, tapi tanpa kita sadari, tiba-tiba terjadi perubahan. Dan bukan kepada Tuhan lagi yang kita andalkan. Kepada uang, kepada harta, kepada hantu, kepada hal-hal yang kita pandang real bagi kita. Tuhan sudah tidak dianggap real, tidak dianggap nyata. Nah, tapi hari ini kita akan melihat sedikit lagi bagaimana cara untuk kita mendapatkan 3 berkat Tuhan yang kita sudah pelajari tadi. Kita lihat Mazmur 123 ayat pertama dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan, Mazmur pasal 123 ayat yang pertama dikatakan di sana, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Jadi kita lihat di sini ya, kita lanjutkan dulu pembacaan kita. Ayat yang kedua, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Berikutnya, ya sampai ayat yang kedua saja. Jadi kita lihat di sini yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan berkat Tuhan ini, yang pertama, memandang kepada Tuhan. Dengan jelas firman Allah berkata memandang kepada Tuhan di sorga. Jadi bukan Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang lain. Apa Tuhan yang lain? Apa Allah lain dalam hidup kita? Sesuatu yang kita anggap bisa menolong kita, sesuatu yang kita berhalakan selama ini. Firman Allah tegaskan supaya kita tidak kehilangan 3 berkat di atas. Yang pertama, memandang kepada Tuhan di sorga. Jadi sangat spesifik. Tidak kepada yang lain kita pandang, tapi kepada Tuhan di sorga. Bukan kepada kekuatan lain yang kita anggap bisa tolong kita.
Mungkin kita punya pasangan hidup yang benar-benar menuangkan segala daya, kekuatan untuk menghadirkan berkat-berkat dalam rumah tangga. Dan kita merasa hebat sekali suamiku, hebat sekali istriku, hebat sekali cari duit, luar biasa. Oh, kalaupun dia hebat, itu karena Tuhan. Amin. Sehingga kita diharuskan pagi ini untuk memandang kepada Tuhan di sorga, bukan pandang kepada yang lain. Haleluya. Kendati pun setiap bulan dia yang ngasih kita, tapi bukan dianya. Amin. Karena Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang punya bos kaya raya, yang punya keluarga kaya raya, yang punya pasangan hidup kaya raya, yang punya anak kaya raya, tetapi kita tidak menikmatinya. Kenapa kita tidak menikmatinya? Karena kita tidak pandang kepada Tuhan di sorga. Kita hanya pandang kepada pasangan kita yang kaya raya. Kita hanya pandang kepada orang-orang kuat di bumi yang bersama-sama dengan kita, yang kita anggap bisa tolong. Tapi pagi ini kita belajar kalau kita memandang kepada Tuhan di sorga, kita memandang kepada Allah Israel, kita memandang kepada Allah yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya, Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan pakai kita dengan cara yang ajaib. Ya, kemarin beberapa hari ini kami mendapatkan peneguhan-peneguhan yang luar biasa, bahwa kalau Tuhan mau memberkati kita, dia nggak tunggu ada orang kaya raya datang ketuk pintu kita lalu dia berkati kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Waktu Elia kelaparan terjadi, Tuhan tidak suruh dia pergi nginap di rumah orang kaya. Tuhan kasih dia sungai Kerit. Tuhan kasih dia burung gagak. Dia nyaman dengan bukti pemeliharaan Allah ini. Tapi satu hari sungai itu menjadi kering. Burung gagak tidak dijadwalkan lagi untuk mengantar berkat kepada dia. Tapi Tuhan suruh kemana? Apa suruh pergi ke konglomerat? Tuhan justru suruh ke janda melarat. Karena dia tidak punya apa-apa. Tapi walaupun dia janda melarat, hamba Tuhan datang kepada dia. Tuhan menghentar, Tuhan sengaja mengkondisikan peristiwa itu, fakta itu, untuk memelihara dia dan anaknya, serta menyatakan kepada Elia bahwa kalau aku yang berkati, aku tidak tunggu orang kaya raya. Aku tidak tunggu nanti kalau anakmu besar, anakmu bekerja, punya uang banyak, baru engkau bisa diberkati. Tidak. Waktu Tuhan mau memberkati kita, dunia akan tercengang-cengang. Dunia akan heran. Karena tadinya tidak ada jalan, kok bisa secara tiba-tiba ada jalan. Itulah Tuhan kita. Rahasianya adalah memandang kepada Tuhan di sorga, tidak memandang kepada Tuhan yang lain. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, memandang Tuhan itu seperti seorang hamba kepada tangan tuan dan nyonyanya. Ya. Beberapa kali di perempatan lampu merah kita harus berhenti dan ada pengamen datang menghampiri kita. Ya, saya perhatikan beberapa kali, apalagi di waktu-waktu seperti ini, saya bawa keluarga. Ya, saya kadang-kadang pengen ngasih juga, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Waktu kita buka kaca jendela mobil, kadang-kadang kita juga agak takut karena udara dari luar, ya kan? Apalagi mereka itu kadang-kadang gak pakai masker. Mereka datang samperin kita. Ya seperti itulah. Tetapi mereka punya feeling bahwa mereka akan dikasih.
walaupun kaca mobil dipakai kaca ribbon dan tidak bisa pandang dengan jelas ke dalam, tapi dia punya feeling bagaimana ketika dia akan dikasih atau dia tidak dikasih. Kalau dia merasa dia akan dikasih, dia akan tahan sebentar, tidak akan pergi. Tapi kalau dia merasa, oh ini tidak ada harapan, tidak dikasih, dia cepat pergi. Nah demikian dengan kita. Firman Allah berkata, memandang Tuhan ini seperti seorang hamba kepada Tuhan dan nyonyanya. Hamba, dia tahu mengukur hati Tuhan dan nyonyanya. Dia tahu kemampuan Tuhan dan nyonyanya. Saatnya dia akan dikasih, tapi kalau dia tidak dikasih, dia akan bertanya-tanya, kenapa saya tidak dikasih? Oh, mungkin ada yang perlu dibenah dari cara kerja saya. Tetapi yang jelasnya adalah memandang Tuhan seperti seorang hamba kepada Tuhan dan nyonyanya. Itu adalah memandang dengan penuh kerendahan hati. Kita tidak bisa berlagak kita hebat lalu kita minta. Wah itu gaya preman. Tidak bisa. Kita memandang dengan penuh kerendahan hati. Demikian kepada Tuhan. Waktu kita mau mendapatkan 3 berkat di atas, kita datang kepada Tuhan, kita memandang seperti seorang hamba kepada Tuhan dan nyonyanya. Kita datang dengan kerendahan hati, kita cerita apa adanya. Dan kadang-kadang kita tidak bisa cerita panjang lebar. Kita hanya datang menangis karena beratnya beban yang sedang ada, yang sedang kita pikul. Kita tidak utarakan secara detail, tetapi dalam pelaksanaannya justru Tuhan kerjakan secara detail. Amin. Nah itu sebabnya bagian yang kedua, kalau kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan tadi, pandanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan berikutnya tadi dikatakan sampai Ia mengasihani kita. Jadi artinya ini apa? Memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itu bukan satu kali, berkali-kali. Amin. Pandang Tuhan, berharap Tuhan berkali-kali. Artinya apa? Tidak pernah menyerah. Sampai kita melihat Tuhan dan kemuliaannya nyata dalam hidup kita. Jangan pernah kita menyerah untuk datang kepada Tuhan. Jadi berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita, 3 berkat tadi menjadi milik dan bagian kita ketika kita datang kepada Tuhan di sorga. Ketika kita memandang Tuhan seperti seorang hamba kepada tuannya, penuh dengan kerendahan hati. Dan yang berikutnya adalah datang berkali-kali kepada Tuhan. Haleluya. Tidak pernah mengenal menyerah. Saya nyerah dah, gak bisa lagi. Enggak. Amin. Jangan pernah menyerah untuk sesuatu yang pasti. Kalau kita tidak menyerah untuk sesuatu yang tidak pasti, apalagi kepada sesuatu yang pasti, jangan pernah menyerah. Siapa kepastian hidup kita? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terpuji nama Yesus. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, pagi ini kami datang kepadamu. Tolonglah kami semua. Hamba berdoa bagi anak-anakmu. Biar kami mengarahkan pandang kami hanya kepada Engkau. Biar kami berserah penuh kepada Engkau yang menjanjikan bahkan yang memberikan berkat kepada kami selama ini. Terima kasih.
Kini kami satukan hati kami dan kami berdoa bagi gereja Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, baik yang saat ini ada di kota, di desa, yang sedang mengalami aniaya karena nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan hadir bagi hamba-hambamu. Tuhan hadir bagi gerejamu. Kami berdoa bagi pos-pos pekabaran Injil, Tuhan memberkati. Doa kami bagi tenaga medis dan Kementerian Kesehatan yang berjuang mengatasi wabah COVID-19 ini. Bagi anak-anak Tuhan yang sedang sakit, tapi mereka benar-benar menaruh harap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberikan sukacita dari Tuhan dan semangat untuk menjadi berkat, dan semangat untuk cinta, dan semangat untuk menanti tangan Tuhan yang penuh kasih. Ada mujizat bagi mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi ekonomi anak-anak Tuhan, agar ada kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Tuhan mengadakan perbedaan antara anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dan mereka yang hanya sekedar tahu ada Tuhan. Dalam nama Yesus ada perbedaan. Bagi rumah-rumah tangga anak Tuhan agar terlindung meskipun mengalami berbagai goncangan. Hari-hari ini goncangan-goncangan itu semakin terasa, tapi kami berdoa Tuhan pelihara keluarga anak-anak Tuhan supaya mereka tidak bermain-main dengan dosa. Mereka tetap rukun, tetap akur, tetap cinta Tuhan, dan tetap menjalankan kebenaran firman di dalam hidup. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa buat demo tentang Omnibus Law yang sedang berlangsung ini. Tuhan, kami berdoa belas kasihan-Mu turun agar mendapatkan solusi dan kesepakatan yang terbaik antara pemerintah dan para pelaku usaha serta para pendemo. Tuhan tolong ya Bapa. Banyak di antara mereka yang ikut-ikutan saja, mereka tidak tahu apa yang mereka demo. Tuhan, kami berdoa, Tuhan sayang mereka. Tuhan sayang negara kami. Tuhan sayang pemerintah kami. Diberikan hikmat Tuhan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Demo yang berlangsung tidak disusupi oleh oknum-oknum yang menyebar hoax dan membuat kondisi makin panas. Para pendemo dapat mengekang diri. Masyarakat luas juga tenang menjalankan aktivitas. Doa kami di dalam nama Yesus, tangan Tuhan terulur. Haleluya. Bapa, kami berdoa bagi 34 provinsi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Doa kami berkat-Mu atas provinsi Nanggro, Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung. Tuhan berkati Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Bagi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat. Tuhan memberkati 34 provinsi ini. Tuhan tolong berkati pemerintah yang ada di sana. Berkati warga yang ada di setiap provinsi ini. Jadikan anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas warga negara Republik Indonesia. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami menjalani hari ini bersama dengan-Mu dengan kepastian. 3 berkat yang sudah kami renungkan pagi ini jadi milik bagian kami. Cara-cara untuk mendapatkan berkat itu, biar kami berjuang untuk benar-benar itu terjadi. Dan bukan kepada cara-cara duniawi, tapi menurut cara dan standar Tuhan. Kami mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih. Terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.